Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Cara Abu Nawas menghadapi ulama fikih. Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang ulama yang bernama Syekh Fakih dengan tujuan untuk diajaknya berdiskusi mengenai pengetahuan agama. Ketika sang ulama fikih menunjukkan kepintarannya, Baginda Raja sangat terkesima. Dan tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah ide yang konyol. "Engkau sungguh pintar, wahai Syekh, tapi apakah kau berani debat dengan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kalau debatnya tentang hukum agama, saya siap Paduka," jawab Syekh Fakih. Maka dipanggillah Abu Nawas, dan singkat cerita sampailah ia di istana. "Wahai Abu Nawas, aku ingin kau berdebat dengan Syekh Fakih tentang pengetahuan agama. Apakah kau siap?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi ilmu agama bukanlah untuk perdebatan, melainkan sebagai petunjuk manusia agar berjalan di atas kebenaran," jawab Abu Nawas. "Iya, saya tahu, tapi tujuanku agar pengetahuan agama saya semakin bertambah," balas Baginda Raja. Sebenarnya Abu Nawas enggan memenuhi permintaan sang raja, apalagi kalau harus berdebat dengan Syekh Fakih, seorang ulama fikih yang sangat ia hormati. Tetapi karena Baginda Raja terus-terusan mendesaknya, Abu Nawas pun tak kuasa untuk menolak. Kemudian Baginda Raja membuat peraturan bahwa acara debat kali ini soal yang akan diajukan dari Baginda Raja, dan masing-masing harus menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan pertama. "Wahai Syekh, apa yang akan Anda lakukan manakala melihat saya sholat tapi lupa jumlah rokaatnya?" tanya Baginda Raja kepada Syekh Fakih. "Saya akan menegur Paduka dan menyuruhnya untuk sujud sahwi sebagai pengganti rokaat yang terlupa," jawab Syekh Fakih. "Sekarang giliranmu untuk menjawab Abu Nawas. Apa yang akan kamu lakukan manakala melihat saya sholat tapi lupa jumlah rokaatnya?" tanya Baginda Raja. "Apakah Paduka yakin ingin mengetahui jawaban saya? Dan apakah Paduka tidak akan marah?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Tentu saja saya yakin Abu Nawas, dan kenapa pula saya harus marah?" timpal Baginda Raja. "Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut saya butuh sebuah tongkat kayu," balas Abu Nawas. "Untuk apa?" tanya Baginda Raja heran. "Untuk mempraktekkan jawaban saya Paduka," jawab Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja memerintahkan pelayan istana membawakan tongkat kayu sesuai dengan permintaan Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja mengira bahwa jawaban yang akan Abu Nawas tunjukkan sebuah jawaban yang unik dan menarik. Tapi tiba-tiba kepala Baginda Raja dipukul pakai tongkat oleh Abu Nawas. Sontak Baginda Raja teriak kesakitan. "Kurang ajar kau Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu?" bentak Baginda Raja. "Ini jawaban saya atas pertanyaan Paduka," kata Abu Nawas. "Maksudmu?" kata Baginda Raja bertambah emosi. "Begini Paduka, saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa tidak pakai baju?" tanya Abu Nawas. "Tidak pernah," jawab Baginda Raja. "Saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa di mana letak ruang tamu istana?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga tidak pernah," jawab Baginda Raja. Menghadap sesama manusia saja, Paduka tidak pernah lupa apa dan bagaimana yang akan Paduka lakukan. Tapi kepada Tuhan yang menciptakan Paduka, kenapa Paduka sampai lupa jumlah rokaatnya? Bukankah itu sangat keterlaluan? Sedangkan Paduka masih gagah perkasa dan usia Paduka juga belum tua dan pikun. Dan jawaban yang pantas adalah memukulnya pakai tongkat," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam.
Tapi kan tidak harus dipukul Abu Nawas, bisa dengan cara santun, ujar Baginda Raja. Wahai Paduka, seumpama saya lupa dengan jawaban atas pertanyaan Paduka, apa yang akan Paduka lakukan? Tanya Abu Nawas. Tentu saja aku akan menghukum kamu, karena kau tidak bisa menjawabnya, balas Baginda Raja. Nah, itulah perumpamaan atas jawaban saya Paduka. Tak perlu menegurnya dengan santun, langsung saja pukul pakai tongkat. Timpal Abu Nawas tak mau kalah. Karena dirasa percuma mendebat Abu Nawas, Baginda Raja lalu meneruskan dengan pertanyaan kedua. Wahai Syekh, apa hukumnya meninggalkan sholat fardu? Tanya Baginda Raja kepada Syekh Fakih. Tentu saja itu berdosa Paduka dan akan masuk neraka, jawab Syekh Fakih. Dan kali ini Baginda Raja membuat pertanyaan jebakan supaya bisa membalas perlakuan Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat akan berdosa dan masuk neraka. Pertanyaannya adalah, berapa kedalaman neraka? Tanya Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut karena pertanyaan yang diberikan tidak sama dengan pertanyaan kepada Syekh Fakih. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia punya cara untuk menjawab. Lalu dengan santainya Abu Nawas berkata sambil mengelus-elus tongkatnya. Paduka yakin ingin mendengar jawaban saya? Tanya Abu Nawas. Mendapat gertakan tersebut, Baginda Raja menjadi was-was. Jangan-jangan kejadian barusan akan berulang. Tidak jadi Abu Nawas, kita sudahi saja pertemuan ini, ujar Baginda Raja. Syekh Fakih pun lalu dipersilakan untuk pulang. Dan setelah Syekh Fakih berlalu, Abu Nawas juga ikut berpamitan. Tapi tiba-tiba Baginda Raja mencegahnya. Tunggu Abu Nawas, aku masih penasaran. Sebenarnya jawaban apa yang akan kau berikan? Tanya Baginda Raja. Saya tidak tahu jawabannya Paduka, balas Abu Nawas. Lalu kenapa kau mengelus-elus tongkatmu? Tanya Baginda Raja kembali. Saya bersiap-siap untuk memukul kepala saya sendiri Paduka, karena saya tidak tahu berapa kedalaman neraka, jawab Abu Nawas. Sialan kamu Abu Nawas, ternyata aku tertipu dengan gertakanmu, ujar Baginda Raja kecewa. Dengan tertawa terkekeh-kekeh, Abu Nawas pun pergi meninggalkan istana. Kisah selanjutnya. Ketika Abu Nawas sedang jalan-jalan sore, tak sengaja Abu Nawas melewati sebuah rumah yang ada pohon mangganya. Terbesitlah dalam hati keinginan untuk memetiknya. Tapi karena pohonnya tinggi, Abu Nawas lalu pulang untuk mengambil tangga. Tangga tersebut kemudian ia letakkan di pohon mangga. Dan saat Abu Nawas akan menaikinya, orang yang punya pohon mangga memergoki Abu Nawas. Kamu sedang apa Abu Nawas? Tanya orang tersebut curiga. Aku punya sebuah tangga yang bagus dan aku akan menjualnya, jawab Abu Nawas sekenanya. Tapi kenapa kamu taruh di pohon mangga saya? Kata orang itu bertambah curiga. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, menjual tangga itu bisa di mana saja dan tujuan saya ke sini akan menawarkannya kepadamu, tutur Abu Nawas. Tidak, aku tidak butuh, balas orang tersebut. Abu Nawas pun pergi sambil cengengesan tanpa mendapatkan hasil. Kisah selanjutnya. Diceritakan ada seorang malaikat diberi kemuliaan oleh Allah. Ia menempati singgasana di atas langit yang dilayani oleh 70.000 malaikat. Dari setiap hembusan nafasnya, Allah menciptakan darinya seorang malaikat. Suatu ketika saat Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj, beliau melintasi langit bersama malaikat Jibril untuk mendapatkan perintah sholat. Saat Rasulullah sampai di langit, 70.000 malaikat berdiri dan menyambut kedatangannya. Namun tidak dengan malaikat yang satu ini. Ia tetap duduk di singgasananya tanpa memberi penghormatan sama sekali. Hal ini membuat Allah marah dan menghukumnya dengan cara mematahkan kedua sayapnya.
Bukan hanya itu, Allah lalu membuangnya di sebuah gunung yang tinggi, yaitu gunung yang bernama Gunung Qaf. Malaikat tersebut kemudian hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Hingga pada akhirnya melintaslah malaikat Jibril melewati Gunung Qaf. Melihat kedatangan malaikat Jibril, malaikat tersebut segera memanggilnya dan meminta pertolongan. "Wahai Jibril, apakah engkau mau menolongku?" tanya malaikat yang malang itu. "Apa kesalahanmu?" tanya malaikat Jibril. "Pada suatu malam saat Isra Mi'raj, lewatlah padaku Muhammad kekasih Allah. Namun aku tetap duduk di atas singgasana. Aku tidak berdiri menyambutnya. Lalu Allah menghukumku dengan hukuman ini, serta menempatkanku di sini seperti yang engkau lihat," jawab malaikat tersebut. Mendengar hal itu, malaikat Jibril kemudian mencoba memberikan pertolongan. Ia kemudian menghadap Allah dan merendahkan diri sambil memohon, lalu Allah berfirman, "Hai Jibril, katakanlah agar dia membaca sholawat atas kekasihku Muhammad." Perintah Allah tersebut langsung dilaksanakan oleh malaikat Jibril. Ia segera terbang menuju Gunung Qaf untuk menemui malaikat yang malang itu. Lantas disampaikanlah oleh Jibril agar malaikat tersebut supaya membaca sholawat kepada Rasulullah. Setelah malaikat itu mengucapkan sholawat, Allah pun kemudian memberikan ampunan. Usai mendapatkan ampunan Allah, dalam sekejap tumbuhlah kembali sayapnya, dan kemudian Allah mengembalikan ke singgasananya. Kisah ini tertulis dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Murid yang kelewat cerdik bikin Abu Nawas kewalahan. Hari itu langit cerah, burung-burung berkicau riang di atas atap rumah Abu Nawas. Ia sedang duduk santai di serambi rumah, menikmati secangkir teh hangat, ketika seorang pemuda datang tergopoh-gopoh sambil membawa bungkusan. "Abu Nawas," seru pemuda itu, "namaku Yusuf, aku datang dari desa seberang. Kudengar engkau orang paling cerdas di negeri ini. Aku ingin menjadi muridmu." Abu Nawas mengangkat alis. "Muridku? Waduh, saya ini tidak buka sekolah. Tapi semua orang bilang engkau guru sejati dalam ilmu logika, akal bulus, dan keajaiban." Abu Nawas menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Baiklah, kalau begitu, tapi jadi muridku tidak mudah. Aku akan mengujimu dulu. Silahkan guru." "Pertama, apa motivasimu ingin belajar dariku?" "Agar aku bisa mengalahkan siapa saja dengan kecerdikan." Abu Nawas mengernyit. "Waduh, niatnya udah bikin pusing duluan," pikirnya. "Baik," kata Abu Nawas. "Sebagai ujian pertamamu, pergilah ke pasar, belilah satu benda yang bisa mengenyangkan orang lapar, menyembuhkan orang sakit, dan menghibur orang sedih. Tapi hanya boleh kau beli dengan 1 keping koin tembaga." Yusuf tersenyum percaya diri. "Itu mudah," katanya sambil berlari. Beberapa jam kemudian, Yusuf kembali sambil membawa sebuah pisang. Abu Nawas memandang pisang itu dengan bingung. "Apa ini?" Yusuf menjawab, "Ini pisang, bagi yang lapar bisa dimakan. Bagi yang sakit, kulitnya bisa untuk obat luka. Dan bagi yang sedih, siapa yang tak tertawa melihat orang terpleset karena kulit pisang?" Abu Nawas nyaris menyemburkan tehnya. "Wahai Yusuf," katanya sambil tertawa, "kau menjawab benar, tapi terlalu cerdik. Hati-hati, nanti malah kau yang memusingkan gurumu." Yusuf tersenyum lebar. "Tapi bukankah guru menyukai murid yang kreatif?" "Ya, tapi bukan murid yang bikin gurunya harus minum jamu karena pusing." Hari-hari berlalu, Yusuf resmi menjadi murid Abu Nawas. Dan makin hari kelakuannya makin tak terduga. Setiap perintah Abu Nawas selalu ia jawab dengan akal-akalan yang bikin Abu Nawas geleng-geleng kepala. Suatu hari Abu Nawas menyuruh Yusuf membawa air menggunakan keranjang rotan. "Guru, ini tidak mungkin," protes Yusuf. "Justru itu pelajarannya," jawab Abu Nawas.
Beberapa saat kemudian Yusuf datang dengan keranjang kosong, namun ia basah kuyup dari kepala sampai kaki. Airnya tidak bisa kubawa, tapi aku berhasil membawakan efek airnya, katanya polos. Abu Nawas memegang dahinya. Kau ini murid atau seniman absurd? Namun di sisi lain Abu Nawas tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Yusuf memang luar biasa. Bahkan saking cerdiknya murid ini mulai membalikan peran. Pada suatu malam, Yusuf datang ke kamar Abu Nawas sambil membawa selembar kain hitam. Guru, aku ingin menantangmu. Murid menantang gurunya, ini baru menarik. Tantangan apa? Tolong tutup mata guru dengan kain ini. Lalu guru harus menebak apa yang kupegang hanya dari suara dan baunya. Abu Nawas tertawa. Baiklah. Yusuf lalu mengeluarkan benda yang mengeluarkan bunyi aneh dan bau sangat menyengat. Ini, ampun, bau apa ini? Guru, silahkan tebak. Abu Nawas mencoba menahan napas. Ini pasti kambing busuk yang kau awetkan di dalam toples selama seminggu. Yusuf membuka kain dari mata Abu Nawas. Ternyata hanya sandal tua Abu Nawas yang disiram cuka dan dipukul dengan sendok. Astaga, Abu Nawas kaget. Saya ingin menguji apakah logika guru bisa melawan persepsi yang dimanipulasi. Jelas Yusuf dengan santai. Abu Nawas terdiam. Untuk pertama kalinya ia kehabisan kata. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana dengan muka murung. Ada apa wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Paduka, saya punya murid yang terlalu cerdik. Dia memelintir logika saya, membalikkan permainan saya, dan membuat saya merasa seperti murid. Baginda tertawa terbahak-bahak. Baru kali ini aku mendengar engkau kewalahan. Benar Paduka, murid ini aneh. Bahkan dia mencoba membuat saya percaya bahwa kucing bisa membaca. Apa? Baginda melongo. Benar, ia menaruh buku di depan kucing lalu berkata, lihat guru, kucing itu sedang meriding. Baginda hampir tersedak anggur. Tak ingin kalah, Abu Nawas pun merancang rencana balasan. Ia mengundang Yusuf ke sebuah ujian terakhir. Yusuf, kali ini aku akan memberimu tantangan paling sulit. Jika kau gagal, kau harus belajar kembali dari awal. Apa tantangannya guru? Jawab pertanyaan ini dengan logika murni. Jika engkau tidak bisa menjawab pertanyaan ini, engkau kalah. Tapi jika engkau menjawabnya dan aku tidak puas dengan jawabannya, engkau juga kalah. Yusuf berpikir sejenak. Jadi, apakah pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, mengapa pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan benar? Yusuf terdiam. Mulutnya membuka lalu menutup, lalu membuka lagi dan menutup lagi. Guru, ini jebakan. Betul, dan akhirnya aku menang, teriak Abu Nawas sambil tertawa puas. Namun Yusuf tidak menyerah, ia mendekati Abu Nawas dan berbisik. Kalau begitu, guru, kenapa pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan benar? Maka saya tidak akan menjawabnya, dan dengan begitu saya juga tidak kalah. Abu Nawas tercekat, seketika dia terdiam. Aduh, murid ini benar-benar kebanggaan sekaligus mimpi buruk. Keduanya lalu tertawa bersama. Sejak hari itu, Abu Nawas memberi Yusuf gelar murid yang kelewat cerdik. Dan di catatannya Abu Nawas menulis, jika suatu hari aku tidak bisa menjawab pertanyaan dari siapapun, kemungkinan besar itu ulah Yusuf. Kisah selanjutnya. Alkisah, Abu Nawas diutus Baginda Raja supaya meninjau asrama penampungan orang-orang gila. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan mereka. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat di antara mereka terdapat seorang pemuda ganteng. Penampilannya bersih, tidak mencerminkan seperti orang gila. Merasa si pemuda diperhatikan terus, ia pun menghampiri Abu Nawas. Hai tuan, saya ingin mengajukan pertanyaan, kata si pemuda. Oh, silahkan, balas Abu Nawas. Kapankah
apakah seorang yang tidur bisa menikmati tidurnya? Tanya si pemuda. Ketika dia bangun dari tidurnya, jawab Abu Nawas. Bagaimana dia dapat menikmati tidur padahal ia sudah bangun? Tanya pemuda itu kembali. Ya, kelezatan tidur itu sebelum dia tidur, jawab Abu Nawas. Namun, pemuda itu kemudian bertanya lagi, bagaimana dapat menikmati kelezatan tidur sedangkan dia belum tidur? Abu Nawas menjawab, kelezatan dan kenikmatan tidur saat dia tidur. Mendengar jawaban Abu Nawas, pemuda gila itu merasa tidak puas. Ia pun lantas berkata, orang yang sedang tidur tidak bisa merasakan sesuatu. Bagaimana bisa orang yang tidak sadar bisa merasakan sesuatu? Abu Nawas terbengong mendengar jawaban pemuda itu. Kali ini ia tidak bisa menjawab pertanyaan si pemuda. Abu Nawas pun lalu bersumpah tidak akan lagi berdebat dengan orang gila. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas menghadiri sebuah pesta pernikahan. Di pesta itu, Abu Nawas disambut penuh hormat dan dipersilahkan duduk di depan meja yang penuh dengan hidangan. Tidak lama kemudian, datanglah kawan Abu Nawas yang terkenal rakus. Ia langsung duduk di samping Abu Nawas dan memakan hidangan yang ada di depannya. Abu Nawas terus memperhatikan kawannya itu. Ini orang rakus sekali, hampir semua hidangan dimakannya, gerutu Abu Nawas. Di samping makan sebanyak-banyaknya, kawannya Abu Nawas itu sibuk pula mengisi kantong bajunya dengan makanan. Melihat kerakusan kawannya tersebut, Abu Nawas timbul ide untuk mengerjainya. Ia lalu mengambil teko yang penuh berisi air. Diam-diam, Abu Nawas menuangkan air teko tersebut ke kantong baju kawannya. Tentu saja kawannya itu terkejut dan berteriak, "Hei Abu Nawas, kamu gila ya? Masa kantong bajuku kau tuangi air?" bentak kawannya. "Maaf kawan, aku tidak bermaksud jahat," tutur Abu Nawas. "Jelas-jelas kamu berbuat jahat padaku. Kau ingin mempermalukan aku ya?" kata kawannya semakin geram. "Sekali lagi saya mohon maaf kawan, saya tidak ada niatan untuk mempermalukanmu. Tapi tadi kulihat betapa banyak makanan yang ditelan oleh kantong bajumu. Saya khawatir dia akan haus. Karena itu kuberi minum secukupnya," ujar Abu Nawas. Semua tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan Abu Nawas. Sementara kawannya itu langsung meninggalkan pesta dengan menahan rasa malu. Kisah selanjutnya. Nabi Hizkil hidup sekitar tahun 591 sebelum Masehi, atau kurang lebih sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Nabi Hizkil diperkirakan hidup pada masa setelah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daud. Makna dari nama Hizkil yakni Allah mensucikannya. Hal ini sesuai dengan sikap hidup Nabi Hizkil yang selalu dijauhkan dari dosa. Dikisahkan di sebuah daerah bernama Azirat telah terjadi sebuah wabah. Wabah tersebut bernama Ta'un. Seseorang yang tertular wabah ini di pagi hari, maka pada sore hari atau malam hari langsung meninggal dunia. Wabah tersebut dengan cepat semakin menular. Banyak penduduk negeri yang meninggal dunia. Untuk menghindari jatuhnya banyak korban dan dampak buruk lainnya, para penduduk yang sehat pun berinisiatif untuk hijrah ke negeri lain. Maka sampailah mereka di sebuah lembah yang aman dan bersih dari wabah. Jumlah mereka saat itu berkisar 4.000 orang. Mereka pun mulai membangun peradaban baru. Setelah beberapa waktu tinggal di lembah tersebut,
mereka beranggapan jika mereka sudah tidak akan tertular. Mereka juga beranggapan akan hidup lebih lama, karena sudah berhasil keluar dari ancaman penyakit mematikan. Merasa sudah aman, mereka pun menjadi sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengutus 2 malaikat ke tempat mereka. Sesampainya di sana, kedua malaikat ini berteriak dengan suara yang amat keras dan menggelegar, sampai-sampai memekakkan telinga hingga membuat semua penduduk yang ada di lembah tersebut meninggal dunia seketika tanpa terkecuali. Bertahun-tahun setelah kematian mereka, Nabi Hizkil alaihi salam berjalan di kawasan ini. Ketika dirinya memasuki gerbang pemukiman, dilihatnya ada ribuan tulang belulang manusia bertebaran di mana-mana. Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Hizkil, "Apakah engkau mau aku perlihatkan bagaimana aku menghidupkan mereka?" Nabi Hizkil pun menjawab, "Iya." Allah lantas memerintahkan Nabi Hizkil, "Berserulah." Maka Nabi Hizkil pun berseru, "Hai tulang belulang, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk bersatu." Seketika itu juga tulang belulang yang bertebaran tersebut bergerak saling menyatu dengan lainnya, hingga menjadi jasad yang masih dalam bentuk tulang. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Hizkil untuk berseru kembali. Lalu tulang belulang itu menjadi daging dan berbentuk manusia sempurna. Singkat cerita, mereka semua akhirnya kembali ke kampung halaman yang ditinggalkan karena wabah. Di sanalah mereka melanjutkan hidup hingga kembali wafat sesuai dengan ajalnya masing-masing. Menurut ahli tafsir, salah satu ibrah atau pelajaran dari kisah ini, yakni tiada gunanya kewaspadaan menghadapi takdir dan tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali hanya kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, Al-Hajjaj bin Yusuf adalah sosok unik dalam sejarah Islam. Ia mewakili 2 karakter yang sangat berlawanan, kebaikan dan kejahatan menjadi satu dalam dirinya. Al-Hajjaj bin Yusuf sendiri merupakan gubernur Irak yang sering digambarkan pemimpin yang kejam. Namun, ia juga dikenal seorang yang cerdas, hafal Al-Quran sejak kecil, dan ahli bahasa. Ia bahkan berjasa dalam melengkapi penulisan Al-Quran dengan menambahkan tanda baca. Suatu hari, rombongan Al-Hajjaj bin Yusuf berangkat haji ke Baitullah. Di tengah perjalanan yang melewati gurun pasir, mereka mendengar seorang badui mengucapkan kata talbiyah. Talbiyah adalah kalimat labbaik Allahumma labbaik. Namun tidak seperti biasa, kalimat talbiyah yang dilantunkan si badui sangat puitis dan indah. Akhirnya, Al-Hajjaj pun mencari si badui dan menemukannya sedang berada di atas seekor unta di antara pepohonan. Al-Hajjaj pun segera menghampirinya. "Kau dari mana dan hendak kemana?" tanya Al-Hajjaj. "Aku datang dari ujung negeri Nun jauh di sana," jawab si badui. "Dari ujung negeri mana?" kejar Al-Hajjaj. "Dari Irak," jawab si badui. "Oh ya, Iraknya di mana?" selidik Al-Hajjaj. "Di kotanya Al-Hajjaj bin Yusuf," jawab si badui. Si badui ini tidak mengetahui bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Al-Hajjaj sendiri. "Kamu sepertinya tidak senang dengan Al-Hajjaj. Apa kelakuan dia buruk pada kalian?" tanya Al-Hajjaj semakin penasaran. "Perlakuannya persis seperti Fir'aun terhadap Bani Israel yang membunuh anak laki-laki dari Bani Israel dan membiarkan hidup anak-anak perempuan," jawab si badui tanpa ragu. "Apakah ia sedang bepergian atau sedang berada di sana?" pancing Al-Hajjaj. "Dia sedang bepergian," sahut si badui. "Pergi kemana dia?" tanya Al-Hajjaj. "Berangkat haji. Semoga Allah tidak menerima hajinya," ujar si badui.
Lalu, selama dia menunaikan ibadah haji, apakah ia memasrahkan kekuasaannya kepada seseorang di sana? Tanya Al-Hajjaj. Iya, dia menitipkan kepada saudaranya, namanya Muhammad, jawab si Badui. Terus, bagaimana perlakuan Muhammad kepada kalian? Tanya Al-Hajjaj. Ia juga tak kalah jahatnya dengan Al-Hajjaj, orang yang zalim dan sembrono, lubang tenggorokannya luas, suka berbuat maksiat, orang yang sial, jawab si Badui. Karena sudah tak tahan mendengar cacian dari si Badui, Al-Hajjaj akhirnya berkata, "Apakah kau mengenalku?" tanya Al-Hajjaj. Si Badui dengan polosnya menjawab, "Tidak, aku tidak mengenalmu. Ketahuilah, aku ini adalah Al-Hajjaj bin Yusuf, gubernur Irak," tegas Al-Hajjaj. Bukannya takut, si Badui malah semakin berani mencacinya. Demi Allah, ia orang yang paling jahat di langit dan bumi. Al-Hajjaj tak menyangka sama sekali dengan reaksi orang Badui tersebut. Ia mengira si Badui bakalan minta maaf setelah tahu bahwa dirinya adalah Al-Hajjaj. Ternyata si Badui tetap saja mencaci dirinya. "Aku akan membunuhmu dengan cara yang tak pernah kulakukan terhadap siapapun sebelumnya," ancam Al-Hajjaj. "Aku masih memiliki Allah yang pasti akan membebaskanku dan menyelamatkanku darimu," balas si Badui tanpa gentar. Mendengar ucapan si Badui tersebut, emosi Al-Hajjaj sementara langsung mereda. "Hai Badui, aku mau bertanya padamu," bentak sang gubernur Irak itu. "Baiklah, demi Allah aku akan menjawab pertanyaanmu," sahut si Badui. "Apakah kau bisa membaca ayat dari Al-Quran dengan baik?" tanya Al-Hajjaj. "Ya, tentu saja bisa," jawab si Badui. "Coba perdengarkanlah kepada kami," pinta Al-Hajjaj. Si Badui lalu membaca surat An-Nasr yang artinya, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong keluar dari agama Allah." Di sini ada kalimat yang sengaja diubah oleh si Badui, yang seharusnya, "Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah," diubah menjadi, "Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong keluar dari agama Allah." Tentu saja hal ini mengundang protes dari Al-Hajjaj. "Salah, bukan seperti itu bunyinya," bentak Al-Hajjaj. "Lalu yang benar bagaimana?" tanya si Badui. "Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah," kata Al-Hajjaj menjelaskan. "Itu memang betul, tapi hal itu terjadi sebelum Al-Hajjaj berkuasa. Namun ketika kamu sudah berkuasa, orang-orang keluar dari agama." Al-Hajjaj sontak tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian ia kembali menanyakan pendapat si Badui tentang tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam, mulai dari Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Si Badui menjawab semua pertanyaan tentang tokoh-tokoh tanpa nuansa kebencian, sebagaimana yang diajarkan oleh pemerintahan saat itu. Kemudian Al-Hajjaj melanjutkan pertanyaan kepadanya, "Apa pendapatmu tentang Yazid bin Muawiyah?" Si Badui menjawab, "Menurutku, barang siapa yang lebih dariku, tentu ia lebih buruk darimu." Jawaban si Badui membuat Al-Hajjaj merasa penasaran. "Siapakah orang yang lebih baik darimu dan lebih jelek dariku?" tanya Al-Hajjaj. "Nabi Musa lebih baik dariku, sedangkan Fir'aun lebih jelek darimu," jawab si Badui. "Terus apa yang dikatakan Fir'aun kepada Musa?" tanya Al-Hajjaj. Ia penasaran seberapa dalam pengetahuan si Badui tentang Al-Quran. Si Badui lalu mengutip kitab Al-Quran surat Toha ayat 51-52.
Dia Fir'aun berkata, "Jadi bagaimana keadaan umat-umat terdahulu?" Musa menjawab, "Pengetahuan tentang hal itu ada pada Tuhanku di dalam sebuah kitab Laul Mahfud." Al-Hajjaj mulai tertarik dengan kepintaran si Badui. Ia pun kembali bertanya, "Apa pendapatmu tentang Abdul Malik bin Marwan?" Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah yang sedang berkuasa saat itu. Demi Allah, dia melakukan kesalahan yang memenuhi langit dan bumi. Jawab si Badui. "Mengapa bisa begitu?" tanya Al-Hajjaj mulai emosi. "Karena dia mengangkat dirimu untuk mengurus persoalan orang-orang Islam. Kamu menghakimi harta dan darah mereka dengan penindasan dan kezaliman." Jawab si Badui. Sontak Al-Hajjaj langsung emosi dan bersiap menghunuskan pedang. Ia juga memberi isyarat kepada algojonya untuk memenggal leher si Badui. Lantas si Badui menggerakkan kedua bibirnya seperti sedang membaca sesuatu. Dan tiba-tiba pedang yang dipegang oleh Al-Hajjaj terjatuh. Sang algojo yang sudah siap memenggal leher si Badui juga jatuh tersungkur. Akhirnya Al-Hajjaj membiarkan si Badui itu pergi berlalu. Sebelum si Badui pergi, Al-Hajjaj kembali bertanya, "Atas nama Tuhan yang kau sembah, sudikah kau memberitahuku doa apa yang kau baca tadi?" Si Badui membalas, "Itu adalah doa yang jika aku ajarkan padamu, niscaya Allah akan mengampunimu." Doanya adalah sebagai berikut. "Ya Allah, pemilik alam semesta, pembebas kaum tertindas yang menghancurkan pasukan-pasukan musuh, menggerakkan awan, menurunkan wahyu, memberi rizki tak terduga kepada siapapun yang ia kehendaki. Maharaja dari raja, maha penerima taubat, yang mengembalikan Musa kepada ibunya, dan mengembalikan Yusuf kepada ibunya. Aku mohon kepadamu untuk menurunkan rizki kepadaku. Lindungilah diriku dari kejahatan orang ini. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu." Setelah memberitahu doa yang diucapkan, kemudian si Badui pergi meninggalkan Al-Hajjaj dan rombongannya. Kisah selanjutnya dikisahkan menjelang bulan puasa, kerajaan menerapkan peraturan. Barang siapa yang ketahuan makan di waktu siang saat bulan puasa akan dihukum cambuk 100 kali. Namun peraturan ini tidak berlaku bagi orang non-muslim dan orang sakit. Kebetulan saat itu Abu Nawas jatuh sakit yang cukup parah. Seluruh tubuhnya menggigil dan demam. Ia pun lalu pergi ke seorang tabib untuk berobat. Sang tabib lalu menyarankan supaya Abu Nawas tidak puasa dulu. "Minumlah ramuan ini pagi dan sore," kata sang tabib. Beberapa hari kemudian, badan Abu Nawas mulai agak mendingan. Namun, ia masih tidak kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang makan, Abu Jahil memergokinya. Ia tidak tahu kalau Abu Nawas baru saja sakit. "Hei Abu Nawas, ketahuan kamu ya, kamu makan pada siang hari begini. Akan aku laporkan biar kamu dihukum," kata Abu Jahil. Tanpa menunggu lama, Abu Jahil langsung menghadap Tuan Hakim dan melaporkan perbuatan Abu Nawas. Tuan Hakim sempat mengernyitkan dahinya. Bukankah Abu Nawas baru saja sakit? Kenapa Abu Jahil tidak tahu? Pikir Tuan Hakim. Tapi karena ia adalah hakim yang bijak, ia tetap menerima aduan Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, laporanmu aku terima. Sekarang panggil Abu Nawas kemari," kata Tuan Hakim. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan sidang pengadilan pun langsung dimulai. Abu Jahil yang begitu semangat ingin Abu Nawas dihukum, sangat kegirangan dan tak sabar melihatnya. Kemudian Tuan Hakim berkata, "Wahai Abu Nawas, saya mendapat laporan bahwa kamu makan di waktu siang saat bulan puasa. Benarkah itu?" tanya Tuan Hakim. "Benar Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Lalu apa yang membuatmu melakukan hal itu? Apakah kamu sedang sakit?"
Tanya Tuan Hakim kembali. Tidak Tuan Hakim, alhamdulillah saya sehat walafiat, jawab Abu Nawas. Sontak Tuan Hakim terkejut mendengarnya. Kenapa Abu Nawas berbohong? Aku tahu betul kalau dia sedang sakit. Pasti dia punya rencana lain ingin mengerjai Abu Jahil, gumam Tuan Hakim. Kalau kamu tidak sakit, kenapa tidak puasa? Tanya Tuan Hakim memancing. Begini Tuan Hakim, di antara tidak diwajibkannya puasa bagi orang muslim adalah orang yang sakit dan juga orang musafir, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Dan saya ini termasuk orang musafir, terang Abu Nawas. Segera saja Abu Jahil memprotes pembelaan Abu Nawas. Musafir apanya? Kamu sudah menetap di kota ini lebih dari 40 tahun, dan aku tidak pernah melihatmu pergi kemanapun, bantah Abu Jahil. Kenyataannya saya ini memang musafir, balas Abu Nawas meledek. Apa buktinya? Bentak Abu Jahil tidak terima. Kamu mau bukti? Buktinya adalah aku masih hidup di dunia. Aku adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan menuju akhirat, jelas Abu Nawas. Spontan Tuan Hakim tertawa terpingkal-pingkal dengan jawaban Abu Nawas tersebut. Ia pun akhirnya membebaskan Abu Nawas dari dakwaan Abu Jahil. Abu Nawas dan pembohong yang lucu. Dikisahkan ada seorang pembohong yang mempunyai bakat luar biasa. Dia bernama Abu Jahil. Ia pintar sekali membuat cerita palsu yang terdengar sangat meyakinkan, tapi isi ceritanya penuh dengan kelucuan. Oleh sebab itulah orang-orang selalu mengajaknya berkumpul untuk menghibur mereka. Rupanya kabar tentang Abu Jahil sampai juga ke telinga Baginda Raja, hingga Baginda Raja merasa tertarik dan mengundangnya ke istana. Wahai Abu Jahil, aku dengar kau adalah pembuat cerita yang ulung. Jika kau bisa menghiburku, aku akan memberimu hadiah, kata Baginda Raja. Abu Jahil pun setuju dan langsung mulai bercerita. Kisah pertama yang ia ceritakan adalah seekor ayam yang bisa bicara bertengkar dengan ikan di sungai. Mendengar cerita tersebut, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Tak lama kemudian, Abu Jahil melanjutkan cerita kedua. Ia menceritakan pengalamannya sewaktu terbang ke atas langit dan merayu para bidadari surga. Tawa Baginda Raja kembali pecah hingga air matanya keluar. Setelah satu persatu Abu Jahil menyampaikan ceritanya, Baginda Raja sudah tak kuat lagi menahan tawa. Ia pun meminta Abu Jahil untuk berhenti. Sudah Abu Jahil, kita lanjutkan besok saja, kata Baginda Raja sambil tertawa. Baginda Raja pun lalu memberinya hadiah dan mempersilahkannya pulang. Selepas kepergian Abu Jahil, Abu Nawas menghampiri Baginda Raja. Paduka, kenapa Paduka percaya dengan ceritanya? Semua cerita yang disampaikan Abu Jahil adalah cerita bohong, kata Abu Nawas. Tentu saja aku tahu bahwa ceritanya bohong, tetapi caranya bercerita membuatku tertawa Abu Nawas, itu sudah cukup bagiku, balas Baginda Raja. Seketika Abu Nawas baru tersadar bahwa dirinya lah yang justru terlalu menanggapinya dengan serius. Padahal Baginda Raja sendiri menanggapinya hanya sebagai hiburan. Abu Nawas dan wajan raksasa. Alkisah, Abu Nawas memiliki usaha baru. Ia membuat berbagai macam perlengkapan dapur, seperti wajan, periuk, dan sejenisnya. Namun dari usaha yang dijalankan, ia hanya memperoleh sedikit keuntungan. Beda dengan kawan-kawannya yang mengelola kebun sayuran. Mereka memperoleh keuntungan yang berlimpah. Meski demikian, Abu Nawas tetap bersyukur dengan rezeki yang ia dapatkan. Pada suatu hari, kawan-kawannya ini berkumpul di sebuah warung tempat di mana biasa Abu Nawas nongkrong. Masing-masing dari mereka menceritakan tentang kesuksesan hasil perkebunannya.
Sementara Abu Nawas hanya menjadi pendengar setia. Lelaki pertama yang seorang petani timun berkata penuh kekaguman, "Hei kawan-kawan, selama aku menanam timun ada pengalaman yang menakjubkan." "Apa itu?" tanya mereka penasaran. Ketika waktunya panen, ada salah satu timun yang besarnya sepanjang kaki. Lelaki kedua yang merupakan petani wortel tak mau kalah. "Itu sih bukan apa-apa. Sewaktu saya panen wortel, ada salah satu wortel yang besarnya seukuran batang pohon kelapa." Lelaki ketiga yang merupakan petani kol juga tak mau kalah. "Hanya seperti itu saja kalian bangga. Kalau dibandingkan dengan pengalamanku, kalian pasti akan kalah." "Oh ya, memangnya apa pengalamanmu?" tanya mereka tak percaya. Ketika waktunya panen, ada salah satu kol yang besarnya seukuran domba. "Kalau kalian tidak percaya, datang saja ke rumahku. Kalian akan melihatnya sendiri," jawabnya mencoba meyakinkan. "Wah, tidak disangka ya. Ternyata kita sama-sama punya pengalaman yang menakjubkan," kata salah satu dari mereka. Di saat mereka saling asyik menceritakan pengalamannya, Abu Nawas seolah tak peduli. Ia justru tampak asyik menghirup secangkir teh yang ada di genggaman tangannya. Mereka lalu menatap ke arah Abu Nawas dan bertanya, "Hei Abu Nawas, bagaimana denganmu? Apa pengalaman menakjubkan selama membuat perlengkapan dapur?" Abu Nawas pun menoleh dan mengalihkan pandangannya kepada kawan-kawannya itu. "Kalian bertanya padaku. Coba diulangi, tadi aku kurang memperhatikan," pinta Abu Nawas. "Selama kamu membuat peralatan dapur, pengalaman menakjubkan apa yang pernah kau alami?" balas mereka mengulangi pertanyaannya. "Oh, soal itu. Aku pernah membuat wajan yang ukurannya sebesar rumah," jawab Abu Nawas. Sontak mereka pun terkejut mendengarnya. "Memangnya ada orang yang minta dibuatkan wajan sebesar itu?" tanya mereka. "Tentu saja ada," jawab Abu Nawas singkat. "Kalau memang ada, lalu untuk apa wajan yang begitu besar?" tanya mereka penasaran. "Untuk memasak sayuran kalian yang ukurannya tidak masuk akal," jawab Abu Nawas. Mendengar itu seketika mereka pun tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas membangun jembatan udara. Abu Nawas membangun jembatan udara, Baginda Raja sampai masuk penjara. Bagaimana jika Abu Nawas membangun jembatan udara yang menghubungkan dua kota yang berjauhan? Tentu saja raja yang tidak percaya akan terkejut dan kehabisan akal. Bahkan Raja Harun ar-Rasyid terpaksa harus masuk penjara setelah membuktikan bahwa jembatan udara itu benar-benar ada dan bisa digunakan. Bagaimana Abu Nawas bisa melakukan ini? Simak kisah selengkapnya yang penuh kejutan dan pelajaran hidup. Sahabat-sahabat semua, hari ini kita akan mendengarkan humor kisah penuh kejutan, yakni Abu Nawas yang kali ini membangun sebuah jembatan udara. Ya, jembatan yang bisa menghubungkan dua tempat tanpa menyentuh tanah. Kalian pasti tidak akan menyangka bagaimana caranya. Siapkan diri kalian untuk tertawa dan terinspirasi dari kecerdikan Abu Nawas. Pada suatu hari yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid merasa tertekan. Sebagai seorang yang cerdas dan bijaksana, ia mulai berpikir dengan tantangan besar yang dihadapi kerajaannya. "Kenapa aku tidak bisa menemukan cara untuk menghubungkan dua kota besar di kerajaan ini?" kata Baginda Raja kepada para menterinya. "Jarak antara dua kota itu terlalu jauh dan jalanan sulit dilalui. Bagaimana kita bisa mempercepat komunikasi dan transportasi?" Menteri-menteri yang ada di sekitar raja mengernyitkan dahi, tidak tahu apa yang harus dijawab. Raja memang terkenal dengan rasa ingin tahunya yang besar dan sering meminta ide-ide yang tidak biasa. Kali ini ia menatap menterinya dengan serius dan berkata, "Aku ingin solusi yang ajaib dan luar biasa, sesuatu yang bisa menghubungkan kedua kota dengan cepat."
Baginda, apa yang Baginda maksud dengan solusi yang Baginda inginkan? Tanya salah satu menteri. Aku ingin membangun jembatan udara yang menghubungkan dua kota besar kita. Jembatan yang bisa dilalui tanpa harus menyentuh tanah. Mendengar itu, seluruh menteri tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin ada jembatan yang tidak menyentuh tanah? Seru salah satu menteri. Raja marah mendengar tawa mereka. Apakah kalian tidak percaya? Jika kalian tidak bisa menemukan caranya, aku akan memanggil seseorang yang bisa melakukannya. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas datang ke istana dengan langkah santai. Ia mengenakan jubah lusuh dan sorban miring yang selalu membuat orang-orang bingung. Tetapi senyumnya yang lebar tidak pernah berubah. Assalamualaikum Baginda, apa yang bisa saya bantu hari ini? Tanyanya dengan penuh percaya diri. Raja langsung menghadap Abu Nawas dan berkata, aku ingin membangun jembatan udara yang menghubungkan dua kota kita. Apakah kau bisa melakukannya, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum penuh arti. Tentu saja Baginda, saya bisa membuatnya. Raja pun terkejut mendengar jawaban Abu Nawas. Benarkah Abu Nawas? Tapi bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin dilakukan. Abu Nawas mengangguk dengan serius. Tidak ada yang mustahil Baginda, saya hanya butuh izin untuk melakukannya. Sang raja mengernyitkan dahi. Aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan Abu Nawas, tapi jika kau bisa membuktikannya, aku akan memberimu hadiah yang sangat besar. Tanpa membuang-buang waktu, Abu Nawas mulai bekerja. Ia mengumpulkan bahan-bahan aneh yang belum pernah dilihat oleh siapapun. Ada kain tipis, benang emas, dan berbagai alat yang tak terduga. Orang-orang di sekitar istana penasaran dengan apa yang sedang dikerjakan Abu Nawas. Raja pun mengamati dengan cermat, meskipun ia tidak benar-benar yakin dengan apa yang sedang terjadi. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas akhirnya mengungkapkan hasil karyanya. Sebuah jembatan udara yang tampak seperti jaring halus yang terbentang di udara menghubungkan dua titik yang jauh. Orang-orang terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Raja pun terpana melihatnya. Apa ini Abu Nawas? Bagaimana mungkin jembatan ini bisa bertahan di udara? Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berdiri di atas jembatan udara itu, melangkah dengan tenang seolah-olah itu adalah jalan biasa. Orang-orang yang menyaksikan mulai terperangah. Apa yang terjadi? Bagaimana Abu Nawas bisa berjalan di udara? Kata salah seorang menteri dengan mulut terbuka. Abu Nawas berhenti di tengah jembatan dan menoleh ke arah raja. Baginda, saya telah memenuhi permintaanmu. Ini adalah jembatan udara yang bisa menghubungkan dua tempat tanpa sentuhan tanah. Raja yang awalnya meragukan kemampuan Abu Nawas kini benar-benar terkejut dan bingung. Ini gila, tapi aku khawatir jembatan ini bisa merusak keseimbangan alam dan kerajaan. Abu Nawas tersenyum lebar. Baginda jangan khawatir. Jembatan ini hanya bisa digunakan untuk tujuan baik. Jembatan ini hanya untuk yang berani melangkah maju. Seketika jembatan udara itu mulai terkenal. Orang-orang berbondong-bondong mencobanya. Banyak yang penasaran dan ingin menyeberang menggunakan jembatan itu. Meskipun sebagian besar merasa takut, namun semakin banyak orang yang ingin mencoba membuat raja semakin khawatir. Raja merasa jembatan itu akan mengganggu kekuasaannya. Jika orang-orang mulai menggunakan jembatan udara untuk tujuan mereka sendiri, lalu bagaimana dengan kekuasaan kerajaan? Raja akhirnya memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan orang-orang dengan bebas. Namun Abu Nawas dihancurkan begitu saja. Baginda, jembatan ini bukan hanya milik saya, tapi milik seluruh rakyat. Jangan dan ketakutan merusak harapan. Raja pun terdiam, tapi keputusannya sudah bulat. Jembatan itu akan dihancurkan. Kamu akan dipenjara karena menyebabkan kerusakan ini.
Abu Nawas dimasukkan ke penjara oleh raja karena dianggap merusak kestabilan kerajaan. Namun di dalam penjara, Abu Nawas tetap tenang, bahkan tetap bisa senyum. Ia tahu bahwa selama ada orang yang percaya padanya, jembatan itu akan tetap ada dalam ingatan mereka. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kadang kita perlu berani berinovasi dan keluar dari batasan yang ada. Keberanian untuk mencoba hal yang baru seringkali membawa perubahan besar dalam hidup. Jangan takut untuk mengambil langkah-langkah besar, meskipun orang lain meragukanmu. Begitulah kisah Abu Nawas yang membangun jembatan udara dan mengubah cara pandang orang-orang terhadap batasan dan kemungkinan. Abu Nawas membeli kambing berkaki pincang. Diceritakan, istri Abu Nawas mempunyai keahlian membuat kain dari bulu domba. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas sebagai ladang usaha untuk mendapatkan penghasilan. Akan tetapi, niatan Abu Nawas tersebut awalnya sempat ditolak sang istri. Ia beranggapan bahwa saat ini bulu domba harganya lumayan mahal. Kalaupun sampai ditenun menjadi kain, keuntungannya tidak mencukupi. Kau tenang saja, aku bisa membelikanmu bulu domba dengan harga yang cukup murah, tutur Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar dan menemui penjual kambing. Mau beli kambing yang seperti apa tuan? Tanya si penjual. Yang harganya paling murah, jawab Abu Nawas. Oh ada, tapi sudah tua dan juga kakinya pincang, balas si penjual. Mana? Coba tunjukkan padaku, pinta Abu Nawas. Si penjual pun lalu membawakan kambing yang diinginkan Abu Nawas. Berapa harganya? Tanya Abu Nawas. 2 dinar saja tuan, jawab si penjual. Baik, aku akan membelinya. Adakah kambing lain yang juga murah? Tanya Abu Nawas. Banyak tuan, tapi masih ada di kandang. Kalau tuan berminat, akan saya ambilkan, kata si penjual. Iya, ambilkan saja semuanya, timpal Abu Nawas. Tapi apa tuan yakin? Kambingnya sudah pada tua semua, dan juga rata-rata bertubuh cacat, kata si penjual memberitahu. Iya tidak apa-apa, balas Abu Nawas. Setelah semuanya dibawa ke hadapan Abu Nawas, transaksi pun segera dilakukan. Si penjual merasa bahagia karena kambing-kambingnya yang tua dan cacat bisa laku terjual. Bahkan sebagai rasa terima kasihnya, ia memberikan bonus 1 kambing kepada Abu Nawas. Ketika Abu Nawas membawa pulang kambing-kambingnya, ia berpapasan dengan salah satu kawannya yang bernama Tuan Hamid. Melihat Abu Nawas membeli banyak domba tua dan banyak cacat, Tuan Hamid merasa heran dan aneh. Hei Abu Nawas, untuk apa kambing seperti itu? Kalaupun dimasak, dagingnya sudah tua, pasti rasanya tidak enak, kata Tuan Hamid. Kamu pasti kena tipu lagi, iya kan? Tanya Tuan Hamid melanjutkan. Tidak, aku memang sengaja membelinya karena harganya murah, balas Abu Nawas. Tentu saja murah, kambingnya sudah pada tua dan banyak cacat. Kalau aku jadi kamu, aku tak akan mau membelinya meskipun harganya murah, ujar Tuan Hamid. Karena penasaran, Tuan Hamid kembali bertanya, sebenarnya untuk apa semua kambing-kambing ini? Abu Nawas menjawab, begini Tuan Hamid, aku hanya akan memanfaatkan bulunya saja. Nanti oleh istriku akan dijadikan benang kain. Benang kain tersebut akan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Mendengar penjelasan tersebut, Tuan Hamid mencoba memberinya solusi. Kenapa tidak beli bulu domba saja Abu Nawas? Sudah bersih dan siap untuk dijadikan benang, tutur Tuan Hamid. Bulu domba harganya justru lebih mahal. 1 ekor kambingnya saja 10 dinar. Sedangkan kambing-kambing ini cukup dengan harga 2 dinar, terang Abu Nawas. Disitulah Tuan Hamid baru menyadari akan kecerdikan Abu Nawas. Ia bisa membeli bulu domba dengan harga yang sangat murah. Kisah selanjutnya. Ketika sedang melewati sebuah kebun apel, Abu Nawas dihinggapi keinginan untuk memakan apel tersebut.
Maka ia menuntun keledainya ke salah satu pohon. Lalu sambil berdiri di punggung keledai, dia mengulurkan tangan dan memegang sebuah dahan. Namun saat ia hendak memetik apel, pemilik kebun itu berlari menghampiri. Hal ini tentu saja mengejutkan si keledai dan langsung lari meninggalkan Abu Nawas yang tergantung di dahan pohon. "Hei, ngapain kamu? Pasti mau mencuri apel," teriak pemilik kebun. Akan tetapi Abu Nawas seolah tak bersalah. "Wah, kau salah sangka kawan, aku bukan pencuri. Aku justru dijebak oleh keledaiku," jawab Abu Nawas sekenanya. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, Abu Nawas hendak bepergian bersama seorang saudagar kaya. Ketika sedang menyiapkan perbekalan, saudagar itu selalu menyombongkan dengan kekayaan yang dimilikinya. "Lihatlah Abu Nawas, sepatuku sangat mengkilap dan berkilauan. Beda sekali dengan sepatu yang kau pakai. Jelek, kotor, dan berbau," ejek saudagar kaya. Abu Nawas hanya membalasnya dengan senyuman. Saudagar itu pun kembali mengejeknya. "Hei Abu Nawas, lihatlah tungganganku. Ini kuda yang gagah dan menawan. Sedangkan kamu hanya mengendarai keledai yang pendek dan dekil." Lagi-lagi Abu Nawas membalasnya dengan senyuman. Tak puas dengan apa yang dilakukan, saudagar kaya itu kembali mengejeknya. Bahkan kali ini ejekannya lebih parah. "Hei Abu Nawas, dengan baju yang kau kenakan, kau terlihat seperti gembel pengemis. Lihatlah, bajumu sangat lusuh dan kumal. Belum lagi banyaknya tambalan. Beda sekali dengan penampilanku. Jubahku mewah dan berwibawa. Orang-orang pasti akan takjub melihatnya," kata saudagar kaya. Meski berulang kali dihina, Abu Nawas tetap bersabar. Ia pun membalas perkataan saudagar kaya. "Nanti kau akan berharap agar berpenampilan sepertiku." Jawaban Abu Nawas tersebut sempat membuat saudagar kaya sedikit emosi. "Apa? Tidak mungkin Abu Nawas, hartaku banyak. Aku tidak sudi berpenampilan sepertimu," timpal saudagar kaya. Singkat cerita, mereka berdua pun memulai perjalanannya. Setelah menempuh jarak yang lumayan jauh, tiba-tiba di tengah jalan mereka diserang kawanan perampok. Para perampok ini lalu menjarah semua perbekalan saudagar kaya. Jubahnya yang indah dirampas, sepatunya yang mengkilap direbut paksa. Begitu pula dengan kuda yang dikendarainya. Adapun Abu Nawas malah dibiarkan. Mereka sama sekali tidak tertarik untuk merampoknya. Lalu salah satu anak buah perampok bertanya kepada pemimpinnya, "Wahai ketua, bagaimana dengan dia?" katanya sambil menunjuk ke arah Abu Nawas. Pemimpin perampok menjawab, "Kau gila ya? Apa yang bisa dirampok dari dia? Bajunya dekil dan banyak tambalan. Sepatunya juga jelek dan bau. Apalagi keledainya pendek dan terlihat berpenyakitan. Kau mau berpenampilan seperti dia?" balasnya dengan tertawa. Setelah merampok saudagar kaya, mereka pun segera pergi berlalu. Kini saudagar kaya dalam keadaan setengah telanjang. Jubahnya yang ia sombongkan telah dirampok, berikut dengan kuda dan semua perbekalannya. Melihat itu, Abu Nawas lalu berkata, "Andaikan para perampok itu tahu, sebenarnya aku membawa emas dalam kantong bajuku. Tapi berkat penampilanku yang seperti ini justru membuatku selamat." Saudagar kaya itu membalas, "Benar Abu Nawas, andaikan aku berpenampilan sepertimu, pasti semua hartaku akan selamat." Kisah selanjutnya. Sosok Abu Nawas yang fenomenal bukan hanya sebagai tokoh jenaka. Dia bahkan seringkali mengkritik kebijakan pemerintah dengan caranya yang unik dan nyeleneh. Seperti pada kisah berikut ini. Pada saat itu, salah satu menteri istana membuat kebijakan yang membuat rakyat sengsara, dan itu tanpa sepengetahuan Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, Baginda Raja memberi Abu Nawas seekor keledai untuk dijadikan sebuah tantangan. Ia meminta kepada Abu Nawas supaya menjaga keledai itu tetap sibuk selama 1 tahun tanpa memberinya makan.
Abu Nawas pun menyanggupi tantangan tersebut. Setelah 1 tahun berlalu, Baginda Raja bertanya tentang kondisi keledainya. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah keledainya mati?" Abu Nawas menjawab, "Tidak yang mulia, malah keledainya bertambah gemuk." Sontak Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Kenapa bisa begitu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Karena saya menjadikannya menteri istana," jawab Abu Nawas. "Jadi menteri, bagaimana mungkin seekor keledai bisa menjadi menteri istana?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah Paduka perintahkan saya untuk menjaga keledai itu tetap sibuk selama setahun tanpa memberinya makan? Sejak itulah dia saya jadikan menteri, karena seorang menteri juga tetap sibuk tanpa memberi makan kepada rakyatnya." Mendengar itu, Baginda Raja terdiam. Ia pun mulai menangkap ada sesuatu yang sedang Abu Nawas sampaikan melalui ucapannya yang konyol tersebut. Abu Nawas kembali berkata, "Apakah Paduka tahu bedanya rakyat dan pemerintah? Bedanya adalah kalau rakyat mengambil duit pejabat pemerintah disebutnya sebagai perampok. Tapi kalau pemerintah mengambil duit rakyat disebutnya sebagai kebijakan." Karena tak tahan dengan kritikan Abu Nawas, Baginda Raja langsung menyuruhnya diam. "Hei Abu Nawas, sebenarnya apa yang ingin kau sampaikan? Adakah menteriku yang berbuat demikian?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu memberitahu tentang kondisi rakyatnya dengan kebijakan baru yang dibuat oleh salah satu menteri istana, di mana sang menteri mewajibkan rakyat menyetorkan 3% dari penghasilannya, dengan dalih untuk kesejahteraan dan akan membangunkan tempat tinggal. Baginda Raja sontak kaget mendengarnya dan segera memecat menteri tersebut. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang lelaki yang mengaku kebal terhadap penipuan. Penipuan dengan jenis apapun tak akan bisa membuatnya terkecoh. Hal ini dikarenakan ia sudah memahami dan menguasai segala bentuk penipuan. Kemudian kawan Abu Nawas bertanya kepadanya, "Kau yakin dengan kemampuanmu? Bagaimana dengan tipuan Abu Nawas?" "Apa hebatnya Abu Nawas? Yang ada malah dia yang kena tipu saya," katanya sambil tertawa mengejek. Tidak berselang lama, lewatlah Abu Nawas di hadapan mereka. "Hei Abu Nawas, berhentilah sebentar. Ada yang ingin aku sampaikan," ucap kawannya. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya dan menghampiri. "Ada apa?" tanya Abu Nawas. Kawannya itu lalu memberitahu bahwa lelaki yang ada di sampingnya adalah orang yang kebal terhadap penipuan. "Lalu apa maksudnya?" tanya Abu Nawas. Kawannya itu menjawab, "Begini Abu Nawas, dia bilang tipuanmu tidak akan mempan baginya. Katanya bisa-bisa malah kamu yang kena tipu. Oleh karena itulah dia ingin menantangmu." Sesaat Abu Nawas menatap ke arah lelaki tersebut. "Apa benar begitu?" tanya Abu Nawas kepada si lelaki. "Iya benar, memangnya kenapa? Coba saja kalau bisa," kata lelaki itu menantang. Mendengar itu, Abu Nawas pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia pun kemudian berkata, "Baiklah, tunggu aku di sini. Nanti aku akan kembali dan mengeluarkan semua tipuanku." Setelah berkata demikian, Abu Nawas segera pergi berlalu. Sementara si lelaki dibiarkan duduk seorang diri. Akan tetapi hingga waktu menjelang sore, Abu Nawas tak kunjung datang. Dengan menahan sedikit emosi, lelaki itu menggerutu, "Sialan, dia telah menipuku. Aku dikerjai duduk di sini seorang diri." Melihat masa depan dengan kapal kertas. Raja terkejut, Abu Nawas bisa melihat masa depan hanya dengan sebuah kapal kertas. Bagaimana bisa seorang melihat masa depan hanya dengan sebuah kapal kertas? Tentu terdengar mustahil, bukan? Namun, Abu Nawas berhasil membuktikan bahwa sebuah kapal kertas bisa meramalkan masa depan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, raja yang awalnya tidak percaya akhirnya terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Ikuti kisah ini hingga akhir. Sahabat-sahabat semua,
Hari ini kita akan menikmati cerita penuh kejutan dan humor dari Abu Nawas. Kisah ini pasti akan membuat kalian tertawa, terkejut, dan merenung. Siap-siap untuk pelajaran berharga dari kecerdikan Abu Nawas. Hari itu Raja Harun ar-Rasyid duduk termenung di singgasana kerajaan. Para menteri dan pejabat istana berkumpul di sekelilingnya membahas masalah penting negara. Tapi Raja tidak bisa fokus. Dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang kurang. Ia merindukan hiburan dan seperti biasa Abu Nawaslah yang pertama kali terlintas di pikirannya. Ada apa dengan Abu Nawas kali ini? Apa dia sudah menemukan trik baru untuk membuatku tertawa? Gumam sang raja. Raja yang sedang merasa bosan memutuskan untuk memanggil Abu Nawas. Panggil Abu Nawas ke sini. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan hari ini. Seketika, pengawal istana langsung menyuruh seseorang untuk mencari Abu Nawas. Beberapa menit kemudian, Abu Nawas muncul di depan raja dengan senyum lebar dan gaya santai. Seperti biasa, Abu Nawas mengenakan jubah panjang, sorban yang miring, dan tangan penuh dengan kertas lipat. Assalamualaikum Baginda Raja, ada yang bisa saya bantu hari ini? Tanyanya sambil duduk santai di kursi yang disediakan. Raja memperhatikan Abu Nawas dengan curiga. Hari ini aku ingin melihat sesuatu yang menakjubkan darimu. Kau mengklaim bisa melihat masa depan, bukan? Buktikanlah. Abu Nawas membuka lipatan kertas yang ada di tangannya dan mulai melipat dengan cekatan. Semua orang di sekitar penasaran melihat apa yang sedang dilakukan Abu Nawas. Tidak lama sebuah kapal kertas kecil muncul di tangan Abu Nawas. Ia meletakkan kapal itu di atas meja kerajaan dengan penuh percaya diri. Ini dia Baginda Raja, saya akan melihat masa depan hanya dengan kapal kertas ini. Raja mengangkat alis, jelas tidak percaya. Apa-apaan ini Abu Nawas? Bagaimana kapal kertas itu bisa melihat masa depan? Abu Nawas memegang kapal kertas itu lalu mulai berbicara seolah-olah kapal itu bisa memberikan jawaban. Kapal kertas ini Baginda akan membawa kita ke masa depan yang penuh kejutan. Semua orang di istana tertawa geli, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Raja menggelengkan kepala. Ini gila, apa yang kau coba lakukan Abu Nawas? Namun tanpa peringatan kapal kertas itu mulai bergerak. Kapal yang seharusnya hanya tergeletak diam di atas meja, mendadak bergerak menuju pinggir meja seperti ada angin yang mendorongnya. Raja terbelalak dan semua orang terdiam. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Abu Nawas mengikuti gerakan kapal kertas itu dengan antusias. Lihatlah Baginda Raja, kapal ini bergerak menuju masa depan yang cerah. Kapal kertas itu berputar dan akhirnya berhenti tepat di depan Raja. Abu Nawas tersenyum lebar. Baginda, lihatlah kapal ini berhenti tepat di depan Anda. Menandakan bahwa akan ada kejutan besar dalam hidup Anda. Raja mengernyitkan dahi, tak tahu harus percaya atau tidak. Apa maksudmu Abu Nawas? Namun rasa penasaran Raja mulai muncul. Apakah ini memang benar-benar sebuah keajaiban? Abu Nawas tersenyum lalu berkata, Baginda, kapal ini akan membawa kita kepada kenyataan yang tak terduga. Setelah beberapa saat, kapal kertas itu terbalik dan jatuh ke lantai, memunculkan sebuah kunci kecil yang tersembunyi di dalam lipatannya. Raja memandang kunci itu dengan bingung dan Abu Nawas pun berkata, kunci ini adalah simbol dari kebebasan yang akan datang Baginda. Anda akan menemukan jalan menuju kebebasan yang lebih besar dari kerajaan ini. Raja menyadari bahwa kunci itu adalah simbol dari pesan penting yang selama ini ia cari. Ternyata keajaiban kapal kertas itu benar-benar memiliki makna yang lebih dalam. Raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang cerdik. Kunci ini adalah tanda yang selama ini aku cari, dan aku tidak menyangka kapal kertasmu benar-benar mengarah pada jawaban. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa terkadang jawaban atau petunjuk tentang masa depan datang dari hal yang tidak kita duga. Keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk yang besar dan mencolok. Kecerdikan dan kreativitas dapat membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam.
Begitulah kisah Abu Nawas yang berhasil mengubah kapal kertas menjadi alat untuk meramalkan masa depan. Pada suatu ketika, saat Abu Nawas sedang duduk di teras rumahnya, tiba-tiba tetangganya menghampiri sambil berteriak, "Celaka Tuan Abu, ada kabar buruk," katanya sambil tergopoh-gopoh. "Tenang kawan, tenang dulu. Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas. "Keledaiku telah menanduk keledaimu," jawab tetangganya. "Lalu bagaimana dengan nasib keledaiku?" tanya Abu Nawas penasaran. "Keledaimu mati mengenaskan Tuan Abu," jawabnya singkat. "Kalau begitu, seseorang harus bertanggung jawab. Kau harus mengganti rugi akibat perbuatan keledaimu," terang Abu Nawas. "Waduh, maaf Tuan Abu, aku salah bicara. Maksudku keledaimu yang menanduk keledaiku dan kini keledaiku mati mengenaskan," ralat tetangganya. "Oh, itu juga adalah kesalahanmu," balas Abu Nawas. "Kenapa aku yang selalu bersalah?" protes tetangganya. "Karena kau tidak mengajari keledaimu bagaimana caranya berkelahi," terang Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Alkisah, ketika Abu Nawas menjadi hakim, ada seorang istri yang menyeret suaminya ke pengadilan. Ia menuntut keadilan atas perbuatan aniaya yang dilakukan suaminya. "Dia telah menggigit telingaku," kata si istri mengadu. "Tidak Tuan Hakim, dia menggigit telinganya sendiri," protes suaminya. "Tidak mungkin, mana ada orang bisa menggigit telinga sendiri," bantah sang istri. Kemudian Abu Nawas mencoba menenangkan keduanya. "Saya harap supaya kalian tenang. Bagaimana saya bisa memutuskan kalau kalian masih saja ribut?" kata Abu Nawas. Suasana ruang sidang yang tadinya gaduh berangsur-angsur menjadi hening. Abu Nawas lalu kembali berkata, "Apakah sewaktu kejadian ada saksi yang melihat kalian?" Keduanya menjawab, "Tidak ada Tuan Hakim, waktu itu hanya ada kami berdua." "Baiklah, beri saya waktu sebentar. Nanti akan ketahuan siapa yang sebenarnya bersalah," kata Abu Nawas. Ia pun masuk ke dalam kamar dan mencoba menggigit telinganya sendiri. Akan tetapi ia malah terjatuh, yang membuat dahinya menjadi memar. Kemudian Abu Nawas kembali ke ruang sidang. "Coba periksa istrinya, apakah ada memar di dahinya?" perintah Abu Nawas kepada bawahannya. Setelah selesai memeriksa, bawahannya menjawab, "Tidak ada memar Tuan Hakim." "Baik, dengan ini saya nyatakan bahwa istri tidak menggigit telinganya sendiri dan suaminya harus dihukum karena telah bersalah," kata Abu Nawas. "Loh, apa buktinya saya bersalah?" protes sang suami. "Tadi sewaktu aku di kamar, aku sudah mencobanya sendiri," jawab Abu Nawas tegas. Menjual bayangan. Pasar gempar, Abu Nawas menjual bayangan sendiri. Orang-orang sampai rebutan membeli. Bisakah seseorang menjual sesuatu yang tak bisa disentuh, tak bisa dimiliki, dan tak bisa disimpan? Tentu saja bisa, kalau orang itu adalah Abu Nawas. Kali ini Abu Nawas melakukan sesuatu yang benar-benar gila. Ia menjual bayangannya sendiri. Dan yang mengejutkan, orang-orang malah berebut membelinya. Bagaimana bisa? Apakah ini hanya tipuan atau ada trik cerdas di baliknya? Sahabat-sahabat semua, hari ini kita akan menyaksikan kecerdikan Abu Nawas yang berhasil mengelabui seluruh pasar. Kisah ini akan membuat kalian tertawa dan sekaligus mendapatkan pelajaran yang berharga. Jangan sampai ketinggalan pada bagian akhirnya. Di tengah kota ada sebuah pasar besar yang selalu ramai. Para pedagang berteriak menawarkan barang dagangannya. Buah segar, kain sutra berkualitas, murah, ikan segar dari sungai kerajaan. Di tengah keramaian itu, muncul seorang pria berjubah sederhana dan bersorban miring berjalan dengan santai. Ya, dia adalah Abu Nawas. Ia tidak membawa barang dagangan apapun, tapi ia tersenyum penuh percaya diri. Saat Abu Nawas berjalan, ia melihat matahari bersinar terik membuat bayangan tubuhnya tampak jelas di tanah. Lalu tiba-tiba ia mendapatkan ide yang cerdik.
Kalau orang bisa menjual makanan, baju dan barang lain, kenapa aku tidak menjual bayanganku sendiri? Gumamnya sambil menyeringai. Tanpa ragu, Abu Nawas duduk di tengah pasar lalu menghamparkan kain di tanah seolah-olah sedang menjual sesuatu. Kemudian ia berteriak dengan suara yang lantang. Ayo, ayo kumpul ke sini, bayangan asli, murni dan langka. Siapa yang mau beli? Orang-orang yang sedang sibuk berdagang langsung berhenti dan menoleh ke arah Abu Nawas. Apa? Menjual bayangan? Seru seorang pria tua. Seorang pedagang kain tertawa keras. Abu Nawas, kau sudah gila. Bayangan itu gratis. Buat apa orang membeli sesuatu yang tak bisa dipegang? Abu Nawas hanya tersenyum. Ah, kalau kau berpikir begitu, berarti kau tidak paham nilai sebenarnya dari bayangan ini. Orang-orang yang tadinya ingin menertawakan malah mulai penasaran. Tiba-tiba seorang saudagar kaya mendekati Abu Nawas. Apa maksudmu Abu Nawas? Kenapa kau bilang bayanganmu berharga? Abu Nawas tersenyum licik. Karena bayangan adalah simbol kekuasaan dan kebesaran. Seorang raja memiliki bayangan besar karena kekuasaannya besar. Kalau kau membeli bayanganku, berarti kau akan memiliki keberuntunganku. Mendengar itu, si saudagar mulai tergiur. Aku beli bayanganmu, berapa harganya? Abu Nawas dengan santai menjawab. Hanya 10 keping emas. Tanpa berpikir panjang, si saudagar langsung membayarnya. Orang-orang yang tadinya mengolok-olok terkejut melihat transaksi itu benar-benar terjadi. Apa? Saudagar kaya ini membeli bayangan Abu Nawas? Bisik seorang pedagang sayur. Kalau dia membeli, berarti ada sesuatu yang berharga di dalamnya, kata yang lain. Karena takut ketinggalan, para pedagang lain mulai ikut membeli bayangan Abu Nawas. Aku juga mau beli, aku ingin keberuntungan Abu Nawas. Jual kepadaku juga Abu Nawas. Tak butuh lama, orang-orang mulai berebut membeli sesuatu yang tak bisa mereka simpan. Berita tentang Abu Nawas yang menjual bayangan dan membuat orang-orang antri sampai ke istana. Menjual bayangan dan orang-orang percaya, raja mengerutkan dahi. Karena penasaran, raja mengirim pengawalnya ke pasar untuk menyelidiki. Saat pengawal datang, mereka terkejut melihat betapa banyaknya orang yang membeli sesuatu yang tak bisa dibawa pulang. Mereka segera melaporkan kepada raja. Raja tertawa keras. Abu Nawas memang jenius. Dia tidak menjual bayangannya, dia menjual ide dan kepercayaan. Ketika Abu Nawas akhirnya pulang, kantongnya penuh dengan emas. Seorang teman bertanya, Abu Nawas, bagaimana kau bisa menjual sesuatu yang tak bisa dipegang? Dengan santai Abu Nawas menjawab, aku tidak menjual bayangan, aku hanya menjual mimpi orang-orang yang ingin percaya. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa nilai sebuah barang bukan ditentukan oleh bentuknya, tapi oleh bagaimana orang mempersepsikannya. Kepercayaan bisa menjadi alat yang sangat kuat dalam bisnis dan kehidupan. Kadang kita membeli sesuatu bukan karena kita membutuhkannya, tetapi karena kita tidak ingin ketinggalan dari orang lain. Begitulah kisah Abu Nawas yang sukses menjual bayangan. Dengan kecerdasannya, ia berhasil membalik keadaan dan membuat semua orang tertipu dengan cara yang tak terduga. Bagaimana menurut kalian? Apakah Abu Nawas terlalu cerdas? Jangan lupa share kisah ini agar semakin banyak orang yang menikmatinya. Penjara mewah Abu Nawas, semua orang ingin masuk, raja malah panik. Apa yang terjadi jika penjara yang seharusnya menakutkan justru menjadi tempat paling mewah dan nyaman? Kisah ini terjadi saat Abu Nawas dijebloskan ke dalam penjara. Tapi alih-alih menderita, ia justru membuat semua orang iri dan ingin masuk ke dalam penjara. Bahkan raja yang awalnya berniat menghukum Abu Nawas malah panik sendiri. Bagaimana bisa? Mari kita simak kisahnya. Sahabat-sahabat semua, hari ini kita akan menikmati kisah paling lucu, penuh kejutan, dan tentu saja penuh kebijaksanaan dari Abu Nawas. Kisah ini bukan hanya akan membuat kalian tertawa, tetapi juga mengajarkan cara berpikir cerdas dalam menghadapi masalah. Hari itu Raja Harun ar-Rasyid duduk di singgasana dengan wajah kesal. Abu Nawas,
dia selalu saja membuatku pusing, gumamnya sambil mengetukkan jari ke lengan kursi sambil berkali-kali ia mencoba menguji Abu Nawas. Tapi pria itu selalu berhasil lolos dengan kecerdasannya. Raja pun mendapatkan ide baru. Bawa Abu Nawas ke sini, perintah raja. Tak lama kemudian Abu Nawas masuk ke istana dengan wajah santai seperti biasa. "Assalamualaikum Baginda Raja, ada masalah lagi dengan saya?" tanyanya dengan senyum nakal. Raja menyeringai. "Kali ini kau pasti tidak bisa menghindar. Aku menjatuhkan hukuman untukmu. Kau harus mendekam di penjara kerajaan selama 1 bulan." Para menteri yang hadir langsung tersenyum penuh kepuasan. Kali ini Abu Nawas tidak bisa mengelak, pikir mereka. Namun bukannya takut atau protes, Abu Nawas justru tersenyum lebar. "Terima kasih Baginda Raja, saya sangat beruntung mendapat tempat istirahat selama sebulan," katanya dengan santai. Abu Nawas kemudian dibawa ke penjara istana, sebuah ruangan yang gelap, sempit, dan pengap. Para pengawal tertawa pelan melihat kondisi itu. "Lihat Abu Nawas, sekarang kau tidak bisa bermain licik lagi." Namun tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Abu Nawas. Justru ia tersenyum seolah memiliki rencana di balik pikirannya. Beberapa hari kemudian terdengar kabar mengejutkan dari dalam penjara. "Baginda, ada yang aneh dengan penjara Abu Nawas," lapor seorang pengawal. Raja mengernyitkan dahi. "Apa yang terjadi?" Pengawal itu menelan ludah. Penjara Abu Nawas berubah menjadi tempat paling mewah di negeri ini. Raja langsung pergi ke penjara untuk melihatnya sendiri. Ketika ia tiba di depan sel Abu Nawas, Raja langsung terkejut. Penjara yang dulunya kumuh kini berubah menjadi tempat yang megah dan nyaman. Lantai bersih mengkilap, ada karpet mewah, dan bahkan ada aroma makanan lezat yang menggoda. Di dalam sel, Abu Nawas sedang duduk santai di atas bantal empuk sambil menikmati roti hangat dan segelas susu. Para pengawal dan menteri melongo melihatnya. Raja pun bertanya dengan geram, "Abu Nawas, apa yang terjadi di sini?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Santai Baginda Raja, saya hanya mengikuti hukum kerajaan. Setiap tahanan berhak mendapatkan kunjungan dari keluarga dan teman-temannya, bukan?" Raja mengangguk. "Benar." Abu Nawas melanjutkan, "Jadi setiap hari teman-teman saya datang dan membawakan saya makanan, bantal, selimut, dan bahkan beberapa hiasan dinding. Tidak ada aturan yang melarang itu, bukan?" Semua orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Raja mengusap wajahnya dengan lelah. "Jadi kau tidak merasa dihukum, tapi malah menikmati hidup di sini?" Abu Nawas mengangguk dengan wajah bahagia. "Betul Baginda, penjara ini seperti rumah kedua bagi saya." Tak lama berita tentang penjara mewah Abu Nawas menyebar ke seluruh kota. Banyak rakyat yang sengaja berbuat kesalahan kecil agar bisa dipenjara dan menikmati fasilitas mewah seperti Abu Nawas. "Wah, penjara Abu Nawas lebih enak daripada rumahku sendiri. Aku ingin masuk penjara juga. Setidaknya aku bisa makan gratis dan tidur di kasur yang empuk." Melihat rakyat berbondong-bondong ingin masuk penjara, Raja mulai panik. "Kalau begini terus, aku akan kehilangan seluruh pekerja dan petani. Semua orang ingin dipenjara." Akhirnya Raja mengambil keputusan. Mulai hari ini tidak ada lagi makanan dan kenyamanan di dalam penjara. Semua tahanan harus tidur di lantai, hanya makan roti kering dan tidak boleh menerima hadiah dari siapapun. Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum puas. "Baginda, kalau begitu bolehkah saya pulang? Karena sekarang penjara ini sudah tidak nyaman lagi." Raja hanya bisa menghela nafas panjang lalu mengangguk. "Baiklah Abu Nawas, aku bebaskan kau. Tapi jangan buat keonaran lagi." Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa masalah sebesar apapun bisa diubah menjadi kesempatan jika kita cerdas. Kenyamanan bukan tentang tempat tetapi bagaimana kita menyikapinya. Abu Nawas selalu punya cara untuk membalikkan keadaan. Begitulah kisah Abu Nawas yang berhasil membuat penjara kerajaan menjadi tempat paling nyaman. Bagaimana menurut kalian? Apakah Abu Nawas terlalu cerdas
Jangan lupa untuk share kisah-kisah menarik Abu Nawas ini, agar banyak orang yang selalu tertawa atas kebijaksanaan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.